Hey ho Pop Gengs! Bumi awalnya diciptakan untuk kenyamanan semua makhluk hidup. Awalnya memang bumi diciptakan dengan keselarasan dan keharmonisan antara kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Akibat kecerobohan manusia ini, banyak binatang yang sampai turut menanggung akibat yang ditimbulkan. Bahkan seakan membuat bumi tak lagi nyaman untuk ditempati oleh binatang. Apa saja buktinya? Mari kita simak beritanya. Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah 2019 lalu membuat udara di sejumlah daerah terhalang kabut asap. Tingkat pencemaran udara sudah pada titik membahayakan. Bukan hanya manusia, orang utan juga mendapatkan imbas dari ulah manusia tersebut. Hewan yang memiliki kekerabatan dengan manusia sebanyak 96% tersebut terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Secara rinci, 6 orang utan dewasa dan 31 bayi harus menderita penyakit tersebut. Lebih parahnya lagi, orang utan terpaksa masuk ke kebun warga untuk menyelamatkan diri sekaligus mencari makanan. Tuh, kan kasihan banget ya kalau mereka harus mengungsi. Selain orang utan, ular juga mendapat imbas dari kebakaran hutan di Kalimantan. Disebut-sebut ular adalah yang paling banyak mati akibat kepungan kebakaran hutan dan lahan. Petugas mengumpulkan bangkai-bangkai hewan yang ditemukan di lokasi kebakaran lahan. Selanjutnya, bangkai-bangkai tersebut dikuburkan di lokasi sekitar yang dinilai aman dari kebakaran lahan. Namun unggahan foto Johan Michael Median Pasha membuat banyak orang terkaget. Pasalnya, seekor ular piton raksasa sepanjang 10 meter ditemukan mati terpanggang. Bahkan dari ujung kepala hingga sekujur tubuhnya hangus terbakar. Ular besar tersebut kemudian diikat di bagian leher dengan tali rafia oleh warga. Oleh suku Dayak, ular piton raksasa itu disebut Tangkalaluk atau piton raja ular rimba hutan belantara Kalimantan. Padahal ular tersebut adalah jenis ular langka loh. Aduh, ulah manusia memang tidak ada habisnya ya. Dan kali ini koala yang jadi korbannya. Lusinan koala dibius dan sekitar 80 lainnya dirawat karena cedera dan kelaparan setelah habitat mereka ditebang di sebuah perkebunan pada 2020 lalu. Departemen Lingkungan di negara bagian selatan Victoria mengatakan, regulator konservasi sedang menyelidiki insiden yang menyedihkan tersebut di perkebunan Blue Gum dekat kota pesisir Portland yang mengakibatkan kematian puluhan koala. Sebenarnya peristiwa kebakaran hutan yang mengakibatkan banyaknya koala mati bukan kali pertama terjadi. Bahkan setengah dari populasi koala di Pulau Australia dilaporkan mati akibat kebakaran hutan yang melanda. Faktor-faktor lain yang mengancam populasi koala termasuk perusakan habitat mereka melalui pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan, dan perhutanan. Jika tak segera ditangani, dikhawatirkan pada tahun 2050 populasi koala akan punah. Kamu nggak mau kan kalau hewan yang lucu ini harus hilang dari muka bumi akibat ulah kita? Beralih ke berita lainnya. Kalian pasti butuh istirahat ketika seharian bekerja untuk bisa melanjutkan kerja esok hari, bukan? Nah, hal yang sama juga berlaku pada hewan. Seekor gajah wisata yang sering menjadi tunggangan para turis di kawasan wisata Angkor Wat, Kamboja, mati mendadak seketika sedang atraksi membawa turis di panggungnya. Gajah malang bernama Sambo itu diduga mati kelelahan. Kasihan banget ya. Sambo sudah dipekerjakan selama kira-kira 15 tahun. Menurut dokter hewan yang memeriksa gajah tersebut, Sambo terkena serangan jantung disebabkan suhu tinggi dan kelelahan karena panas. Para pecinta binatang meminta penyelidikan tentang matinya Sambo yang ditengarai dipaksa memberi tunggangan kepada para wisatawan. Padahal seharusnya Sambo butuh istirahat. Kok jadi sedih atau berita ini? Setelah kasus gajah Sambo yang mati di lokasi wisata, kita beralih ke Santorini, Yunani. Kalian pasti udah tahu bahwa Santorini adalah tempat wisata yang hits banget dan padat pada bulan Mei dan Oktober. Di balik keindahan tempat wisata ini, ada satu hal yang cukup ironis. Di tempat ini ada banyak keledai yang dijadikan sebagai alat transportasi buat membawa orang dan berbagai barang ke bukit-bukit yang nggak bisa dilewati kendaraan. Seringkali keledai ini harus mengangkat barang dengan jumlah yang lebih berat dari seharusnya. Ini justru membuat keledai mengalami luka hingga patah tulang, tapi tetap aja tuh diabaikan dan dipaksa sama pemiliknya. Semua demi dapat uang dari penyewaan keledai. Miris banget ya.
Nasib malang juga dialami oleh seekor beruang di Odisha, India. Beredar video ada banyak warga yang menyerang seekor beruang. Dalam video tersebut, mereka semua menyerang beruang tersebut karena ada laki-laki yang mencoba mengambil gambar. Namun si beruang ngamuk dan menyerang laki-laki tersebut. Ya iyalah kamu diserang, kamu kan udah tahu naluri hewan ketika terancam. Warga yang berjaga-jaga dengan kayu di tangannya, sontak menyerang beruang tersebut saat orang itu mulai diterkam. Para warga menyerang beruang secara membabi buta, hingga tewas. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, beruang tersebut lalu dibakar oleh warga. Ini manusia kok lebih buas dari seekor hewan ya? Jadi geram deh lihat videonya. Baru-baru ini ada kabar tentang badak putih utara yang merupakan hewan langka dan telah bertahan 55 juta tahun, disebut telah punah. Hewan yang bernama ilmiah Charototherium simum ini harus punah di tangan manusia. Cula badak kerap diburu dan diperdagangkan secara ilegal. Katanya sih diincar tanduknya untuk berbagai pengobatan tradisional, menyembuhkan kanker hingga obat kuat. Padahal sih khasiatnya ada pada ramuan herbal yang dicampur, bukan culanya. Sementara di Afrika Utara dan Timur Tengah, cula badak sering digunakan sebagai pegangan belati hias. Penggunaan komersial serta krisis lingkungan hidup membuat keberadaan badak semakin terancam. Hal tersebutlah yang menjadi awal dari kepunahan badak putih tersebut. Memang sih masih ada 3 ekor yang tersisa, 2 betina dan 1 jantan. Namun badak jantan yang diberi nama Sudan mati di usia yang ke-45 tahun karena sudah tua. Kematian Sudan menjadi penegas bahwa badak putih utara punah. Foto pria dan badak yang beredar di media sosial merupakan foto Yosef Wahira bersama Sudan. Wahira berada di sisi Sudan di saat-saat terakhirnya. 2 badak putih utara yang tersisa bernama Najin dan Fatu kini hidup di konservasi OI Peteja di Laikipia, Kenya, Afrika. Para ilmuwan di seluruh dunia kini sedang mencari cara agar bisa memulihkan status punah dari badak putih utara. Semoga aja bisa terselamatkan dari kepunahan ya. Dan yang terakhir datang lagi dari India. Sebuah gambar memilukan ditunjukkan oleh seorang fotografer bernama Tanay Panpalia. Tanay tidak sengaja menemukan serigala India yang terperangkap dalam botol di hutan. Tanay dari Nagpur, India Tengah mengunjungi sebuah danau bersama teman-temannya. Ketika itu dia melihat segerombolan serigala. Mereka kemudian mengikuti gerombolan serigala tersebut untuk mengambil gambar. Alangkah terkejutnya ketika melihat salah satu dari gerombolan serigala tersebut dalam keadaan yang mengerikan karena mulutnya tertutup botol. Bahkan lihat aja deh, tubuhnya udah kurus kering. Bisa jadi botol tersebut sudah lama di mulutnya sehingga nggak bisa makan. Kasihan banget ya. Nah itulah bukti ulah manusia yang membuat bumi tak lagi nyaman ditinggali binatang. Kiranya manusia mau menjaga kebersihan dan kelestarian alam, tentu bumi akan lebih ramah lagi untuk setiap makhluk.